Hai guys, perkenalkan, nama saya Dana dari program studi S1 Farmasi. Nah, video kali ini kita akan membahas mengenai gagal ginjal. Ginjal adalah kondisi ketika ginjal tidak mampu lagi menyaring darah dengan baik sehingga terjadi penumpukan racun, cairan, dan elektrolit di tubuh. Gagal ginjal ini memiliki dua jenis, yaitu gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronik. Gagal ginjal akut ini terjadi secara tiba-tiba, biasanya karena dehidrasi berat, infeksi, obat nefrotoksik, atau sumbatan saluran kemih. Sedangkan gagal ginjal kronik ini yaitu kerusakan ginjal berlangsung bertahun-tahun, paling sering akibat diabetes, hipertensi, dan penyakit ginjal kronis lainnya. Gejala umum yang terjadi yaitu bengkak di kaki dan wajah, mual dan muntah, lemas, penurunan produksi urin, nafsu makan menurun, sesak napas karena cairan menumpuk. Apa sih penyebab utamanya? Jadi penyebab utamanya yaitu yang ada diabetes, yaitu kerusakan pembuluh darah ginjal, hipertensi, infeksi ginjal, obat nefrotoksik seperti aminoglikosida, kontras media. Kemudian ada batu ginjal atau sumbatan. Yang terakhir autoimun seperti lupus nefritis. Kemudian ada mekanisme kerusakan ginjal. Jika glomerulus rusak, maka penyaringannya menurun, tubulus rusak, elektrolitnya tidak seimbang. Jika penumpukan arium dan kreatinin, maka gejala uremia. Jika cairan menumpuk, terjadinya edema dan sesak. Pemeriksaan yang digunakan itu ada urium dan kreatinin, laju filtrasi glomerulus, urinalisis, USG ginjal, dan elektrolit. Pengobatan gagal ginjal apa sih? Nah, pengobatan gagal ginjal akut. Fokus utamanya itu memperbaiki penyebab. Yang pertama ada rehidrasi, hentikan obat nefrotoksik, kemudian antibiotik bila ada infeksi, diuretik bila ada kelebihan cairan, kemudian yang terakhir ada manajemen elektrolit. Selanjutnya pengobatan pada gagal ginjal kronik. Nah, gagal ginjal kronik ini tidak bisa sembuh, tapi bisa dikendalikan untuk memperlambat progresnya. Yang pertama, kontrol tekanan darah. Yang kedua, kontrol gula darah pada pasien diabetes, yaitu metformin, hati-hati bila GFR rendah, kemudian ada insulin. Nah, yang ketiga ada diuretik untuk mengurangi bengkak, furosemide dan torsemide. Selanjutnya pengikat fosfat, soflemer, dan kalsium karbonat. Kemudian eritropoietin untuk anemia ginjal, yaitu epoetin alfa, kemudian vitamin D aktif, valproic, kemudian bikarbonat untuk asidosis metabolik. Selanjutnya dianalisis bila fungsi ginjal sangat turun. Kemudian yang terakhir ada transplantasi ginjal untuk terapi definitif. Nah, komplikasi gagal ginjal ini yang pertama ada anemia, hipertensi, edema paru, tulang rapuh, aritmia karena hiperkalemia, kemudian asidiosis metabolik, dan penyakit jantung. Cara mencegah gagal ginjal ini dengan kontrol gula darah, kontrol tekanan darah, minum cukup air, hindari konsumsi NSAID berlebihan seperti ibuprofen dan asam mefenamate. Kemudian hindari jamu yang tidak jelas kandungannya, tidak merokok, dan yang terakhir ada cek fungsi ginjal rutin bila punya faktor risiko. Sekian video saya, terima kasih. End of flashback. Dayana dari program 1 S1 Farmasi. Program S1 Farmasi. Salah lagi.